persiapan kantong kresek itu buat kado. Settingan itu. Gimana ini kimia? Tempat orang mengaji, jalan silaturahmi ke rumah kiai, balik ke rumah disayang suami dan istri. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. And alhamdulillah,
things you have given to me, never think you want. I was too proud to see the truth and fall straight to you. Lihat nang di sini. First step, that's when you open the doors for me. Kita hormati dan kita sayangi Kiai Haji Yusuf Mansur Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Al-Fadil Tirmidhi Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Jamil. Nah, ini yang fotonya barengan sama Ustaz Yusuf Mansur nih, bertiga ini pada sering-sering lihat. Iya, itu lagi tuh datang ya. Bapak saya sering lihat fotonya di Cikarang. Sama di kalender-kalender itu. Berjejer pokoknya itu para pimpinan gitu ya. Alhamdulillah saya sungguh bergembira hati pada hari ini. Tentunya ini yang datang sebenarnya belum semua ya, karena memang baru sebagian yang punya waktu gitu ya. Sebenarnya di sela-sela kita belajar dan disepelein terhadap orang-orang yang disebut sebagai Betawi asli. Ya, saya cukup tercengang gitu. Dulu saya pernah datang wisuda dengan hadirin yang cukup banyak dari berbagai provinsi di Indonesia atas upaya-upaya Kiai Haji Yusuf Mansur yang disebut ya, terkenalnya dia Ustaz Yusuf Mansur ya, kita dulu itu di TV-TV ya. Tentu kiprah beliau ini perlu kita jadikan sebagai sebuah panutan. Pada hakikatnya siapapun orang selagi dia punya niat tulus gitu, selagi dia punya niat lillahi ta'ala ya, dari modal tanah sempit kalau nggak salah dia, saya lihat fotonya itu asramanya masih jelek gitu loh ya, tapi karena memang beliau gigih gitu loh ya, gigih bahkan sampai bernadar dimanapun dan kapanpun kalau punya kesempatan tanah kosong maka akan dibangun rumah tahfidz di berbagai pelosok gitu ya. Ini sebuah niat yang tulus yang akhirnya kemudian ya buktinya ya seperti ini gitu. Kalau kita punya usaha dari yang kecil gitu, walaupun sekedar langgar, tapi kalau kita mulai dengan lillahi ta'ala, suatu saat akan ketemu jalannya. Ini sebagai sebuah pemecut nih sebenarnya Kiai. Gitu. Ya, dari mulai sedikit beliau itu dulu saya bercerita dalam bentuk video gitu. Ya, dari mulai awal sampai kemudian akhir membesar didukung tentunya dengan tim-tim manajerial yang bukan hanya satu ya. Jadi ada yang ahli IT, ada yang ahli pertanahan, ada yang ahli bangunan. Ini layaknya seperti kerjasama yang harus sebenarnya dipupuk oleh kita gitu ya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah punya kabar kecil hati kalaupun kita punya gawean dalam bentuk halaqah tahfidzul Quran maupun halaqah tahsin Al-Quran gitu. Saya tidak akan berpanjang kalam. Wabil khusus saya akan tutup dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yarfa' aqwaman bihadzal kitabi wa yadha' bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan angkat derajat sebuah kaum dengan apa? Dengan Al-Quran. Jadi kisah-kisah zaman dahulu itu diabadikan dalam Al-Quran. Orang-orang yang sungguh-sungguh perhatian, memiliki perhatian yang khusus kepada Al-Quran, baik itu tahfidznya, baik itu tahsinnya, baik itu tilawahnya dan lain-lain yang berkaitan dengan Al-Quran, ya Allah akan angkat derajatnya di atas muka bumi. Jadi ngangkatnya itu pelan-pelan, nggak langsung jebret gitu ya, langsung jebret. Nah, buktinya sekarang ini saya akan berterus terang kepada Kiai Yusuf Mansur. Dulu beliau kita lihat banyak banget di televisi kan, Masya Allah, itu pernah tampil sama Buya itu di televisi. Sampai sekarang tuh Kiai, itu video Buya sama Kiai Yusuf Mansur udah ratusan ribu diputar itu ya, terkait dengan saat itu bercerita tentang
kalau pengen rezekinya lancar bangunnya kudu pagi-pagi, jangan sampai ayam berkokok. Bab kalau ada ayam berkokok rezeki ente dipatal ayam gitu kan. Itu video yang ada di Mata Elizabeth Jakarta bersama Kiai Yusuf Mansur. Masya Allah, sampai sekarang itu orang pada nonton nggak berhenti itu gitu ya, padahal cuma 10 menit gitu ya. Alhamdulillah, walaupun sekarang rada-rada tidak muncul lagi, tapi nama beliau kan udah dikenal ya, udah dikenal sebagai punggawa penjaga Al-Quran di tanah Betawi. Ini yang perlu kita kasih contoh buat diri kita sendiri, buat anak-anak kita. Sebab kapan lagi kalau nggak ada yang jagain Jakarta kecuali orang Jakarta itu sendiri, gitu ya. Ini semuanya Kiai sebenarnya ini guru-guru ngaji semua ini, ya, kepala-kepala masjid, kepala-kepala majelis taklim ini semua nih. Ya, walaupun kelihatannya masih imut-imut gitu ya. Ya, tapi pada hakikatnya mereka masing-masing guru ini. Ya, yang ngaji di tempat kita itu orang sudah punya majelis masing-masing. Ya, mungkin itu singkat kata, saya tidak akan perpanjang kalam. Saya mohon terima kasih. Kita doakan mudah-mudahan Kiai Haji Yusuf Mansur bersama para timnya semuanya, ya, Kiai Jamil, Tirmidzi dan semua yang ada di sini, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah panjangin umurnya, ya Allah bukakan rizkinya, Allah jauhkan dari bala dan musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Wabarakatuh. Adem banget, adem ya. Ngelihat Yaya Adnan adem. Saya mah ketemu pertama kali sama beliau langsung cinta aja udah. Iya bener. Ngelihat muka kiai yang baru ngelihat aja, belum ketemu ilmunya, belum dengar ilmunya, udah bikin kita kangen, bikin sejuk, bikin rasanya tuh tentrem. Ya jarang gitu. Nah, sejak saya ketemu antum Yai, dan antum kan orangnya ikhlas ini, terus sabar ngopenin kitab, masya Allah, dan senangnya keistiqomahan itu saya belajar dari beliau, mantu dari guru kami yang mulia Kiai Saifuddin Amsir waliullah. Dan masya Allah bersama istri beliau yang orangnya juga alim, energi, dan banyak baik sangkanya sama saya, keluarga ini banyak mendoakan. Dan orang-orang tua kami dari dulu juga dekat sekali dengan Buya, dan Buya juga pada masa hidupnya sama Jembatan 5 tuh memang ngaku banget gitu. Bukan kayak orang lain disebut ngaku tuh istilahnya kalau lebaran ya main gitu, temu, terutama waktu zaman Umi Iyo. Memang sejak Umi Iyo enggak, ya udah kami yang mudaan ya memang datang. Izin Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan Profesor Doktor Badro Uyun dengan suami insyaallah Profesor Kiai Haji Muhammad Adnan dan seluruh keluarga besar Zawiyah insyaallah dalam keadaan Allah redho banget, Allah berkahi banget, nggak ada yang sekolah ngaji nyantren kuliah di sono kecuali pada jadi dunianya jadi akhiratnya, dan keberkahan yang ngalir ke orang tua ke atas sampai Nabi Adamnya dan turunan nanti hingga akhir zaman insyaallah. Buat Kiai Saifuddin Amsir wa ma'ahu wa laysa ma'ahu wa usulihi wa furuhi fi kulli makan fi kulli zaman min awli zaman ila akhir zaman. Al-Fatihah. Kanan kiri kami ini, sebelah kanan Kiai Jamil, sebelah kirinya Kiai Tirmidzi. Kiai Tirmidzi sekarang jadi rektor langsung di Darul Quran.
Kami ada 4 kampus di Darul Quran. Ada yang baru lahir banget, Humanesia Politeknik. Kemudian ada Institut Darul Quran yang umurnya udah 3 tahun. Kemudian ada Universitas Mahakarya Asia, Ustazah, yang beroperasi di Jakarta, Jogja, dan Sumatera Selatan. Besoknya ada wisuda tanggal 24, kami berangkat ke Sumatera Selatan. Kemudian yang paling lama, yang STEMIC antar bangsa itu udah berapa? 14 tahunan. Doain. Ada satu lagi, titip salam Kiai Sani, Rektor Institut Darul Quran. Insya Allah mudah-mudahan Kiai bisa punya perguruan tinggi nanti sampai pasca sarjana S3. Insya Allah mudah-mudahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makasih para ustadz, ustazah yang datang. Bener Kiai, ini imut-imut. Mukanya imut-imut. Ini masih TKA. Dua asli orang kayak banget yang pohon ke bawahnya itu rindang banget. Itu guru ngaji, itu bapak ibunya. Kayak nggak kelihatan dagangnya, kayak nggak kelihatan. Berapa ya? Ini langsung serah terima nih. يا سلام الرحمن يرحمكم وأعطونا عطاياكم هداياكم سلام الله يا سلام الرحمن يرحمكم فلا خيبتم ظني فحاشاكم وحاشاكم سلام الله يا سلام الرحمن يرحمكم وصلى الله مولانا وسلم أتيناكم سلام الله يا سلام الرحمن يرحمكم على المختار واعف عنا يا كريم يا ارحم الراحمين ارحمنا اللهم افتح لنا ابواب رحمتك اللهم افتح لنا ابواب البركه وابواب العافيه وابواب النعمه وابواب القوه وابواب الصحه وابواب السلامه اللهم ثبتنا بالايمان وثبتنا بالاسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفه وثبتنا بالاعتقاد وثبتنا بحسن الخاتمه وثبتنا بقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار الدنيا إلى دار الآخرة دعواهم يا سبحانك اللهم وتحياتهم بيا سلام آخر دعواهم في
keterangannya luar biasa, gangguannya luar biasa. Ya, dulu ini kampung harga tanahnya 1 meter 5.000 rupiah. Tahun kira-kira 88. Ini orang tua saya beli kalau salah harga 5.000 atau 3.000 saya buat. Nah, TK ada di sini, samping di sini, TK ini, TK untuk TK. Kemudian berkembang lagi, ini saya dapat tanah murah ini lagi zaman COVID ini. COVID ada yang menjual tanah ini, awalnya calonnya nawarnya 3 juta. Ya, ada calon pertama nawarnya 3 juta. Hampir saya mau beli. Sebab waktu itu saya beli tanah ini juga di Sambung, yang depan ini gedung tingkat 3 lantai, itu saya beli hampir 3 juta. Ada bulan depan saya mau beli 2 juta, hampir 3 juta. Saya mau hampir beli. Allah tunjukin karena mungkin saya niat buat asrama kali ya, niat baik dia buat asrama santri. Ada calon yang kedua, dibilang Pak Haji mau nggak mau beli tanah ini di depan buat dulu ini. Nah, kurang lebih tanahnya hampir 5 meter. Saya bilang mau, saya kerja. Itu harganya kemahalan. Enggak, banyak langsung saya ketemu orang. Langsung ketemu orang. Dia separuh harga dari harga pertama. 1,5 juta. Dan itu orang-orang baik luar biasa. Jadi ketika ada kesulitan saya bilang, ya dia kompromi saya Pak. Ya kita bicara saja. Namanya enak aja. Jadi duduk ini ada bentangan listrik, ternyata ada kabel besar yang melintang untuk balik aliran ke rumah. Ini harus saya pindahin. Pada saat itu membutuhkan biaya 25 juta pindahin. Saya bilang kita bagi 2 deh. Kata dia oke lagi. Enak kata orang. Ya, saya bikin asrama. Ini jadi umur pesantren baru. Jadi orang tahunya saya murid mualim, murid buya, dibilang harus ada pesantren, harus ada pesantren. Kemudian langsung saya yakin ini asal istiqomah, nggak mungkin istiqomah itu Allah tunjukin ke lain. Walaupun banyak kajian kata orang-orang yang di Bangka, ya orang tua saya itu dibilang beli tanah tempat pembuangan anak jin. Memang tadi kan saya bilang gelap semuanya. Orang bilang tempat pembuangan jin. Tapi yang saya lihat sekarang harga 5 sekarang menjadi 3 juta. Dulu di kita ya mungkin harganya sudah 300.000 paling sekarang nggak seberapa. Tapi harga 5.000 naik 3 juta, berapa ribu persen kenaikan? Ya kan? Kalau dia harganya 300.000 paling ya oke lah sampai 7 juta, nggak berapa persen. Tapi dia 5.000 naiknya ribuan persen naiknya harga 3 juta. Jadi saya yakin, apalagi ayat tilka asyaratul kamil murid 11 MI Eskalawiyah cuma 6. Alhamdulillah, saya baru pertama kali datang jemaah ini, cukup mengejutkan karena walaupun ibarat tadi kita masuk dari gang yang kecil, begitu masuk ternyata gede banget, ada lampu kelap-kelip lagi di depan wajar kalau memang bangunannya terlalu besar, tanahnya juga luas, mau mahasiswi yang kelihatan takut bahwa mau kawin. Saya bilang kenapa mau kawin? Takut. Jadi bawa ada ketakutan aja. Ya ntar makan apa, ntar tinggal di mana, gitu ya. Ntar bagaimana, ntar banyak mikirnya, kerjaannya kagak. Salah. Waktu yang lalu, fasayallahu a'lamu kerjain dulu, kalau habis dikerjain baru orang lihat. Siapa yang lihat? Ya Allah dan Rasulnya, dalam artian maka manusia akan melihat.
selalu jadi DKM masjid. Kan orang jadi pada kenal dari dulu yang namanya jabatan ustaz kan jabatan seumur ini. Jabatan seumur itu. Makanya ini Rabbana ya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru ya, sudah seberapa jauhkah manfaat yang sudah saya berikan? Kiai belajarnya capek nggak? Luar biasa. Jadi tidak ada orang tiba-tiba mau hebat belajarnya udah kuliahnya 1 minggu. Iya berangkatnya. Datangnya kuliah mulai jam 8, datangnya jam 10. Selesainya setengah 4, jam setengah 2 udah pulang saja. Ada kondangan, ada arisan, nggak ada. Padahal kuliahnya cuma 1 minggu. Yang rajin dosennya. Coba lihat Lutfi dari sini loh. Ya, kadang-kadang dari Bangka ngejar saling sana sini. Nah, kita yang mau belajar, yang pengen jamaahnya banyak, yang pengen bermanfaat buat masyarakat, tapi usaha yang dilakukan masih sangat sedikit, apa yang mau dibandingkan? Jadi ya, wah ada orang yang tiba-tiba buka manisasi, tahu-taunya langsung legit. Kita tunggu 2 tahun 3 tahun masih bertahan apa enggak? Belum tentu. Tapi semua kalau yang dibina dari masa susah, dia nggak langsung. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing.